murid ibu yang terpelajar, Assalamualaikum. Video kali ini, ibu akan menjelaskan buku bahasa Inggris Think Globally, Act Locally. Dan kali ini kita bahas What is it? Apa itu? Nah, ini adalah materi chapter 9, part pertama, halaman 165 until 170. So, murid ibu yang terpelajar, are you ready to study? Let's get started! Alright, murid ibu, silakan buka buku Think Globally, Act Locally, chapter 9. What is it? Apa itu? Nah, materi kali ini kita akan membahas tentang apa? We will learn to obtain and share information about things, animals, natural phenomena, and social phenomena in order to get general knowledge about them. Kita akan belajar mengumpulkan data dan membagi informasi tentang benda-benda, binatang, fenomena alam, dan fenomena sosial guna mendapatkan pengetahuan umum terkait dengan hal tersebut. Nah, apa saja itu? Kita masuk ke materi pertama. Here we go. Observing and asking question. Mengamati dan bertanya. We will listen and read through texts about animals that also live in Indonesia, the buffalo and the bat. We can find of text in an animal encyclopedia. Oke, ibu terjemahkan. Kita akan mendengarkan dan membaca dua teks tentang binatang yang juga hidup di Indonesia, yaitu buffalo and bat. Apa itu buffalo? Here we go. This is buffalo, atau kita terjemahkan dengan kerbau. Buffalo, kerbau. Dan what about bat? Here we go. This is bat, atau kita sebut dengan kelelawar. Oke. Kita bisa menemukan teks tersebut di dalam encyclopedia, ya, cerita tentang animal encyclopedia. Oke. Here are what we will do. Berikut apa yang akan kita lakukan. First, we will carefully listen to the teacher reading each of the texts. Second, we will repeat the text after the teacher sentence by sentence. Finally, in the group, we will learn to read the text to each other. Pertama, kita akan mendengarkan dengan hati-hati. Guru kita membaca masing-masing teks. Kedua, kita akan mengulangi teks setelah guru kita kalimat demi kalimat. Terakhir, di dalam kelompok kita akan belajar membaca teks masing-masingnya. Jadi intinya, murid ibu nanti belajar membaca teks. Nah, ini. And the text is about buffalo and bat. Alright. We will say the sentences loudly, clearly, and correctly. Kita akan menyebutkan kalimat-kalimat dengan lantang, dengan jelas, dan dengan tepat. Okay. Now we come to the text. Here we go. Let's see the text. The text, okay, kita lihat diadopsi dari mana? Okay, the text diadapted from the Little Animal Encyclopedia. Alright, kita baca. Buffalo. Buffalo are big, strong, dark-colored mammals with huge horns. African buffalo live in herds of several hundred, usually near water, as they love to wallow in mud. African buffalo have very bad tempers, so humans have never managed to tame them. Paragraf kedua lagi ya. Water buffalo are found in the wetter areas of Asia. Few are found in the wild now, and they are mostly kept as farm animals. Water buffalo have been domesticated from 3,000 years.
Alright, so terbayang ya, domesticated itu artinya dijinakkan. Nanti ibu terjemahkan. Now we come to the next. They are used to pull carts and plows, but they can be kept for the meat, meal, and hides. Only a few survive in the wild in Asia, but buffalo are released to run free in the swamps of the Northern Territory of Australia. Alright, ibu terjemahkan. Buffalo artinya kerbau tadi ya. Kerbau merupakan binatang mamalia besar, kuat, dan warnanya gelap dengan tanduk yang besar. Nah, this is horn. Kerbau Afrika hidup di dalam kawanan atau ratusan kawanan. Nah, seperti apa ya? Alright, murid ibu. Nah, seperti ini ya, banyak kerbau-kerbau itu disebut dengan hidup di dalam ratusan kawanan. Nah, jadi banyak kawanannya. Alright. Biasanya hidupnya di dekat air. Nah, karena mereka suka berkubang di dalam air. Sorry. Ini berkubang di dalam lumpur ya. Mud itu lumpur. Jadi mereka suka berkubang di dalam lumpur. Oke. Kerbau Afrika memiliki bad temper, berarti sangat emosi begitu ya. Nah, jadi hati-hati dengan kerbau Afrika karena dia memiliki emosi yang buruk sekali, sehingga manusia hampir tidak pernah membuatnya menjadi tame. Tame itu jinak. Oke, buffalo water buffalo. Nah, seperti apa sih water buffalo itu? Here we go. Alright, bisa seperti ini. Terbayang ya, water buffalo itu seperti ini. Oke. Nah, ini dia. Ditemukan di area perairan di Asia. Atau bisa juga disebut dengan ditemukan di area yang basah di Asia, dari belahan Asia. Nah, jadi kalau begitu murid ibu hati-hati ya. Kita juga bahas sedikit tentang sebentar. Oke, yang ini ya. Water buffalo are found. Nah, itu merupakan kalimat pasif. Jadi ingat, ini sudah dipelajari sebelumnya. So, ibu buat di sini kalimat passive voice yang artinya ditemukan or found. Kenapa pakai or? Karena ini buffalo-nya cuma satu. Oke. Kemudian di sini sebagian ditemukan di mana ditemukan? Di alam liar sekarang ini. Nah, ini juga few or found itu juga passive voice. Nah, ingat materi passive voice-nya. Jadi sebagian atau beberapa ditemukan di mana tadi? Di daerah yang liar ya, di tempat yang liar. Oke, dan mereka hampir, nah, they are mostly dijaga sebagai binatang ternak. Atau di sini bukan hampir ya, tapi sebagian dijadikan sebagai binatang ternak. Nah, they are mostly kept, subject to be, kept itu bentuk ketiganya. Ini juga merupakan kalimat pasif. Oke. Buffalo atau apa tadi? Ini ya. Kerbau air hampir atau pernah dijinakkan selama 3.000 tahun, dan mereka
dipergunakan, ini passive voice juga ya. Nih, they are used to, mereka digunakan untuk menarik kereta dan bajak di sawah. Nah, itu maksudnya ya. Tapi mereka bisa dijaga untuk atau didapatkan dagingnya, susunya, dan kulitnya. Hides di sini kulitnya ya. Jadi artinya mereka dipelihara, cocoknya sini ya. Mereka bisa dipelihara untuk mendapatkan daging, susu, dan kulit-kulitnya. Hanya sebagian atau sedikit yang bertahan di daerah liar atau tempat yang liar di Asia. Tapi buffalo dilepaskan untuk bebas berlari-lari di lumpur perbatasan atau daerah utara dari Australia. Nah, menurut Ibu, buffalo are released itu pasif, dilepaskan artinya. Kemudian swamps di sini artinya rawa-rawa. Jadi buffalo dilepaskan untuk bebas berlari di wilayah rawa-rawa pada Australia atau di wilayah Australia Utara. Okay, that's it. Alright, this is the second pictures. The names of the pictures is bat. What is bat? Nah, lihat ini, kelelawar. Alright. Bats have big ears, furry bodies, and wings like leather. They are nocturnal mammals. This means they sleep in caves and attics during the day and fly out to feed at night time. Bat atau kelelawar memiliki telinga yang besar, badan yang berbulu, dan ini sayapnya seperti kulit. Mereka, they ini mengacu ke bats. Berarti kelelawar-kelelawar atau mereka merupakan binatang mamalia yang hidup atau beraktivitas di malam hari. Itu arti dari nocturnal. Ini berarti mereka tidur di dalam goa-goa dan loteng-loteng sepanjang hari dan keluar mencari makan pada waktu malam hari. Alright, kita baca ke second paragraph. Bats are the only mammals that can fly. They are very fast and acrobatic. When they chase after insects, they twist and turn in mid-air. Bats use sounds to catch insects in the darkness. They send out high-pitched squeals that humans can hear. The echoes that bounce back tell the bats exactly where they will find their prey. Kelelawar-kelelawar merupakan satu-satunya binatang mamalia yang bisa terbang. Kelelawar-kelelawar atau mereka terbang dengan sangat cepat dan akrobatik. Alright. Ketika mereka mengejar insekta, ya, binatang insekta, so mereka berputar-putar di udara. Nah, muter-muter pikirannya di udara seperti itu ya. Bats atau kelelawar-kelelawar menggunakan suaranya untuk menangkap insekta di malam hari. Insek itu seperti apa? Ayo. Alright, nah menurut Ibu inilah contoh-contoh insects yang dicari atau diburu oleh si kelelawar. Alright. Nah, tadi sampai mana? Oke, sampai bats use sounds to catch insect in the darkness ya. Menggunakan suaranya untuk menangkap insekta di malam di kegelapan. Oke, mereka atau kelelawar-kelelawar mengeluarkan suara-suara yang sangat tinggi
atau jeritan yang sangat tinggi yang mana manusia tidak bisa mendengarnya, begitu. Oke. Alright. Gemma yang memantulkan kembali memberitahu para kelelawar dengan tepat di mana mereka bisa atau akan menemukan mangsa-mangsa mereka. Oke, jadi Gemma itu yang membantu mereka menemukan mangsa ya. Oke. Flying foxes or fruit bats are large bats that live in tropical Africa and Asia. They mainly eat fruit. Flying foxes are important because they help to spread the pollen and seeds of many plants. Alright, menurut Ibu, apa sih flying foxes? Apa bedanya dengan bat? Nah, seperti ini ya. Here we go. This is a kinds of atau contoh dari flying foxes. Dia juga bat, tapi namanya flying foxes. Ya, jadi ini namanya rubah terbang kalau di bahasa Indonesia. Alright. Nah, jadi artinya flying foxes atau rubah terbang atau disebut juga dengan kelelawar yang memakan fruit. Fruit itu artinya buah-buahan ya. Merupakan kelelawar besar yang hidup di Afrika, ya, tropik Afrika dan Asia. Nah, jadi kalau contoh Ibu yang ini adalah flying foxes yang hidupnya di Myanmar. Besar ya, rubah besar ya. Atau bat yang besar yang memakan fruit, buah-buahan. Alright. Nah, kita lanjut. Mereka ini mengacu ke flying foxes atau fruit bats ini. Pada dasarnya memakan buah-buahan. Nah, flying foxes atau rubah terbang ini merupakan are important, sangat penting karena mereka membantu menyebarkan polen-polen dan biji-bijian dari banyak tanam-tanaman. Jadi ya bermanfaat juga karena dialah yang menyebarkan polen-polen dan biji-biji tanaman. Seperti apa sih polen dan seed itu? Wait a minute. Alright, menurut Ibu seperti ini ya. Contohnya, pollen and mana tadi dia ya? Oke, ini dia. Pollen and seeds. Nah, seperti inilah pollen and seed. Penyebarannya seperti ini. Nah, pollen and seed disebarkan oleh si kelelawar tadi, fruit bat ya, atau disebut dengan flying foxes. Nah, dialah yang menyebarkan biji-bijian dan polen-polenan gitu. Oke, paham ya? Terbayang ya, ini pelajaran biologi mungkin ya. Alright, menurut Ibu, cerita ini berasal dari mana? Diadopsi dari The Little Animal Encyclopedia. Nah, mudah-mudahan dengan membaca ini kita tahu bahwa bat ini tidak hanya memakan serangga, tapi bat ini untuk yang flying foxes atau fruit bats-nya itu juga membantu menyebarkan biji-bijian atau polen-polenan dari tanaman. Bermanfaat juga ya, walaupun dia hidup di malam hari mencari makanan. Alright, so kita masuk ke halaman berikutnya, halaman 168. Here we go. We will look closely at the text of buffalo and bat by using a table of analysis below. Nah, kita akan melihat secara dekat teks dari buffalo tadi dan bat dengan menggunakan tabel analisis di bawah. Here are what we will do. Berikut apa yang akan kita lakukan. First, we will study the examples carefully. Second, we will read each situation carefully. Third, we will discuss and decide the answer to fill in the blank spaces. Finally, we will handwrite the complete statements in our notebook. Then, we will underline the verbs in every sentence. Berikut apa yang kita lakukan. Pertama, kita akan belajar contoh dengan hati-hati. Kedua, kita akan membaca masing-masing situasi dengan hati-hati. Ketiga, kita akan mendiskusikan dan memutuskan jawaban untuk mengisi blank atau space blank. Space blank itu adalah yang kosong-kosong di dalam tabel nantinya. Terakhir,
Kita akan tulis tangan melengkapi pernyataan di dalam buku catatan kita. Kemudian kita akan menggarisbawahi kata kerja di masing-masing kalimat. Nah, jadi murid ibu nantinya akan menggarisbawahi kata kerja. Ibu tanda ya, underline the verbs. Alright. Kita lanjut. We will make sure we know the meaning of every word and spell it correctly. We will use a dictionary. We will use the punctuation marks carefully too. While we are writing, we will say the words loudly, clearly, and correctly. Kita akan meyakinkan bahwa kita tahu makna dari masing-masing kata dan ejaannya dengan tepat. Nah, ibu sudah terjemahkan ya. Jadi kamu udah tahu maknanya, meaningnya. Kita akan gunakan sebuah kamus. Kalau masih ragu dengan maknanya, kita akan menggunakan kata tanda baca dengan tepat. Juga sambil kita menulis, kita akan menyebutkan kata dengan lantang, jelas, dan tepat. Oke, nanti murid ibu jangan lupa lakukan itu. Ini 168 adalah perintahnya. Tadi udah ibu jelaskan, udah ibu terjemahkan. Kita masuk ke halaman 169. Alright, ini dia. Observing and asking question. Nah, cerita kita sudah membahas tentang buffalo tadi ya, atau kerbau. Kita cari tahu apa sih main idea dari cerita tadi. Main idea itu artinya adalah ide utama, ide pokok dari cerita. Nah, ide pokoknya di sini adalah menceritakan tentang spesies dari buffalo ini apa? Buffalo merupakan a big, strong, dark colored mammals with huge horn. Merupakan binatang besar, kuat, warnanya gelap, atau binatang mamalia yang berbesar, kuat, berwarna gelap dengan tanduk yang besar. Nah, biasanya main idea ini terletak di awal dari cerita atau paragraf. Ada juga yang terletak di tengah cerita, di akhir cerita, atau bahkan ada yang unstated, tidak disebutkan. Jadi disebut dengan unstated main idea. Namun karena murid ibu masih anak kelas SMP ya, kelas 9 ya, biasanya main idenya masih berada di awal dari paragraf. Kita lihat, cek ya. Haha, here it is. Inilah adalah main idenya. Buffalo are big, strong, dark colored mammals with huge horn. Nah, this is the main idea. Kemudian details atau detail facts. Nah, fakta yang menjelaskan detailnya bahwa buffalo ini benar termasuk binatang mamalia yang besar, kuat, dan punya tanduk besar. Nah, apa? Detailnya ada menceritakan tentang habitatnya di mana. Habitat dari buffalo itu di mana? Water buffaloes are found in the wettest areas of Asia. Nah, dia ditemukan. Ingat, ini kalimat pasif, murid ibu. Ini adalah kalimat pasif yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa subjek diikuti oleh to be, diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga, found. Jadi dia ditemukan di mana? Di Asia, area-area yang berbasah gitu. Kemudian sebagian are found in a wild now. Nah, di area di tempat yang liar. Sama ya, are found. Berarti mana saja yang pasif di sini? Are found, dan are released to run free. Ini adalah kalimat pasif. Nah, ini adalah detail di mana habitat dari si buffalo. Kita lihat di mana saja diletakkan detail. Alright, here it is. Nah, detailnya tadi, buffalo are found in where areas. Kemudian di sini few are found in the wild now and they are mostly kept as a farm animal. And then only a few survive in the village, but buffalo are released to run free in the swamps of the Northern Territory of Australia. Nah, itu merupakan apa tadi?
habitat dari buffalo, Ibu tandai. Nah, sudah nampak ya, ini dia. Oh, tidak bisa Ibu garis ya. Kita cek dulu sebentar. Alright, nih menurut Ibu lihat ya. Nah, yang Ibu garis ini merupakan habitat dari buffalo. Itu adalah detail dari cerita. Oke. Now juga diterangkan habits, kebiasaan dari buffalo itu apa. African buffalo live in a herds of several hundreds usually near water. Nah, ini adalah habits, kebiasaan dari African buffalo. Ya, jadi dia merupakan kawanan yang beberapa ratus gitu hidupnya dan di dekat air. Jadi kawanan itu artinya segerombolan ya gitu. Habitatnya bergerombol, atau bahasa Indonesia apa ya? Seperti klan-klan gitu ya, bahasa Inggris kalau yang suka main game, clan gitu, gerombolan gitu. Dan mereka juga love to wallow in mud. Nah, dia juga suka berkubang di lumpur. Nah, inilah habitat dari buffalo. Siapa yang suka berkubang di lumpur berarti dia bagian dari buffalo. Oke, just kidding ya. Now, physical characteristics. Bagaimana karakteristik dari fisik dari si buffalo? Big, strong, dark color mammal with huge horn. Sudah sama dengan main idea-nya tadi. Kemudian bagaimana emotional characteristics dari buffalo? Karakteristik emosinya gimana? Dia bad temper, ya, very bad temper, pemarah. Kemudian have never managed to tame them, ya, human have never managed to tame them. Manusia tidak pernah memanagenya sehingga mereka bisa menjadi binatang jinak. Untuk buffalo yang mana? African buffalo, tidak semua buffalo ya. Kemudian water buffalo have been domesticated for 3,000 years. Nah, jadi yang bisa domesticated atau yang bisa dijinakkan itu adalah water buffalo. Kalau African buffalo ini benar-benar pemarah dan tidak bisa dijinakkan. Jadi have been domesticated itu juga merupakan kalimat pasif. Nah, Ibu tandai di sini ini adalah kalimat pasif juga. Kalimat pasif yang bagaimana? Kalimat pasif yang menggunakan present perfect. Have been diikuti oleh verb ketiga. Ya, jadi kalimat pasif itu tidak selalu simple present, past tense, future, tapi juga semua tenses bisa dijadikan kalimat pasif. Dan khusus yang ini adalah kalimat pasif perfect. Aturannya bagaimana? Ibu kasih aturannya. Subjek diikuti oleh been dan baru diikuti oleh verb ketiga. Itulah aturan kalimat pasif untuk perfect ya. Oke, fungsinya, function dari buffalo itu apa? Mereka, nah ini juga kalimat pasif, are kept. Tapi kalimat pasifnya simple present ya. To be diikuti oleh bentuk ketiga. Kalau perfect, to be-nya dengan been. Nah, mereka are mostly kept as a farm animal. Mereka merupakan binatang yang dipelihara. Digunakan apanya? Are used to pull. Nah, digunakan untuk menarik kereta dan bajak. They can be kept. Nah, mereka juga bisa dijaga atau dirawat atau dipelihara untuk mendapatkan daging, susu, dan kulitnya. Nah, fungsinya. Oke, gimana? Jadi dari bacaan itu kita bisa temukan main idea, kita bisa temukan detailnya. Detailnya ada habitat, habitnya, physical characteristic, emotional characteristics, dan functionnya. Nah, masing-masing itu nanti kita dijabarkan lagi oleh cerita ini atau program ini. Habitatnya di mana, habitnya bagaimana, kemudian bentuk fisiknya seperti apa, emosinya seperti apa, dan fungsi dari buffalo itu seperti apa. Jadi singkat, padat, tapi bacaannya penuh makna. Oke. Now kita masuk ke halaman 170, bat ya, sama. Main idea dari bat itu apa? They are nocturnal mammals. Bats are the only mammals that can fly, and flying foxes or fruit bats are large bats that live in tropical Africa and Asia.
Oke, ada yang bertanya, Bu, kok main idea-nya ada 3, Bu? Nah, yang pertama itu di paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Karena tadi ceritanya ada 3 paragraf, kita cek. Alright, here it is. Nah, jadi bagian pertama, bats have a big blah 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 blah, furry bodies and wings like a ladder. Nah, ini adalah penjelas detail. Nah, tadi Bu bilang bahwa mencari main idea tidak selalu di awal, tidak selalu di akhir, bisa jadi di tengah. Main idea-nya di sini adalah they are nocturnal mammals untuk paragraf 1. Untuk paragraf 2, dia menyebutkan di paragraf kedua, baru di awal paragraf. Bats are the only mammals that can fly. Nah, ini adalah main idea paragraf kedua. Paragraf ketiga, main idenya flying foxes or fruit bats are large bats that live in tropical Africa and Asia. Jadi masing-masing paragraf itu memiliki satu main idea atau kalimat utamanya atau kalimat pokoknya. Begitu murid Ibu, oke? Alright, sekarang masuk ke detailnya. Jadi di dalam paragraf itu ada satu main idea dan ada beberapa kalimat pendukung. Nah, di sini adalah fakta pendukung yang mengatakan bahwa benar mereka itu binatang mamalia yang hidup di malam hari, yang satu-satunya bisa terbang, kemudian yang memiliki yang large bats. Nah, ini ya, fruit bats ini merupakan bats yang paling besar yang hidup di daratan Afrika dan Asia yang bagian tropiknya gitu. Baru dijelaskan detailnya, fakta yang mendukung pernyataan di atas atau main idea. Habitatnya di mana? Dia hidup di goa and attics, loteng sepanjang hari. Habitnya bagaimana? Nah, habitnya dia bisa menemukan makanan di malam hari, menangkap insekta, kemudian bisa memutar otaknya di udara untuk menemukan makanan tentunya, kemudian menggunakan suaranya untuk menangkap insekta di kegelapan. Ini habitatnya ya. Habits kebiasaannya. Ini habitat di atas. Kemudian dia bisa mengeluarkan suara yang jeritan yang sangat tinggi sehingga manusia tidak bisa dengar. Nah, ini adalah habits, kebiasaan dari bats sampai mereka bisa makan eat fruit, buah-buahan, kelelawar. Ayo, siapa yang punya tanaman buah-buahan di rumahnya, masak matang, pasti banyak kelelawar yang mengintai untuk memakan begitu. Kemudian karakter fisiknya bagaimana? Telinganya besar, furry bodies, badannya berbulu, kemudian besar, wingnya besar, sayap besar dengan seperti kulit. Kemudian terbang dengan cepat dan akrobatik. Emotional characteristics-nya tidak disediakan atau tidak dijelaskan. No information available, tidak ada informasi yang available atau tersedia di dalam cerita. Bagaimana fungsi dari kelelawar? Kelelawar ini flying foxes. Nah, yang berfungsi itu adalah kelelawar yang memakan buah-buahan tadi ya. Sangat penting karena mereka membantu menyebarkan polen atau biji-bijian. Nah, jadi dari tanam-tanaman, sehingga dengan adanya kelelawar barangkali buah yang ada di satu tempat bisa pindah ke tempat lainnya dengan proses spread tadi ya, penyebarannya dengan melalui si flying foxes atau kelelawar yang memakan buah-buahan. Alright, murid Ibu, sekian dulu penjelasan Ibu terkait dengan dua bacaan ini. Semoga kamu bisa memahaminya dan mampu mendapatkan informasi tentang bacaan ini juga. Dan tentunya mampu menentukan main idea dari sebuah bacaan dan detail atau fakta pendukung main idea dari sebuah bacaan seperti ini. Jadi kalau kamu membaca, temukan main idea-nya. Kemudian apa informasi tambahan yang dijelaskan di dalam bacaan sehingga kamu bisa menangkap informasi yang diceritakan. Oke, sekian dulu penjelasan Ibu. Kepanjangan gak apa-apa, tapi Ibu maksudnya membantu kalian memahami materi, bukan memberikan tugas. Jika ada tugas dari gurunya, that's not from me. I just help you to understand this
this material. Okay, see you for the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.